Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di tangan saya ini adalah Realme 9i, HP yang paling irit baik harganya maupun spesifikasinya dari Realme 9 series. Untuk harganya berapa kamu bisa cek ya di deskripsi video. Yang pasti ini HP udah keren banget untuk kelas harganya. Kalau ngelihat desain ya, ini tuh masih mirip banget desainnya sama Realme 9 series lainnya. Cuma ini bezel kameranya dibikin lebih ramping, kelihatan lebih kurus gitu. Kalau Realme 9 series lainnya kan itu dia lebih kotak ya, lebih lebar. Untuk permukaan bodinya juga dibikin gaya, keren. Dengan permukaan bodi yang nggak glossy tapi ngedoff. Jadinya tuh lebih berasa dan lebih kelihatan mewah. Apalagi tipian bodinya dibikin melengkung. Sisi bodinya dibikin bulat, jadinya tuh enak banget di genggaman, nyaman banget dipegangnya. Untuk desain depannya, layarnya tuh udah kekinian dengan layar punch hole di pojok kanan atas. Ya secara desain HP ini tuh udah bagus ya dan udah berasa mewah untuk HP kelas harga 2,6 jutaan. Dan nggak cuma desain HP-nya aja nih, softcase bawaannya itu juga berasa keren, nggak cuma bening doang ya. Kalau kamu lihat nih ya, softcase bagian sisi bodi itu dibuat ngedoff, jadinya tuh berasa lebih nyaman di genggaman. Dan ini case beneran kenceng, beneran presisi, sampai masangnya ya tuh berasa susah. Untuk perlindungan juga ini udah aman banget melindungi bagian kamera maupun bagian layarnya. Karena lead kameranya lebih tinggi dari permukaan kamera dan bagian pinggiran depan softcase itu lebih tinggi daripada permukaan layar. Dan Realme 9i nggak cuma desain layarnya aja yang keren, tapi kualitas visualnya juga mewah. Udah cakep di kelas harga setara dengan layar ukuran 6,6 inch Full HD+. Walaupun rasio layarnya masih 20:9, kualitas visualnya tuh udah bagus, udah berasa detail dan jernih. Walaupun dilihat dari berbagai sisi. Kalau dilihat di bawah cahaya matahari juga layarnya masih cukup terang dan cukup nyaman buat penggunaan. Layarnya juga udah pakai pelindung Dragon Trail Pro Glass supaya tahan goresan. Terus nih ya, kalau di scroll-scroll, di swipe-swipe, pindah-pindah halaman, layarnya tuh berasa lebih smooth karena emang udah 90 Hz refresh rate layarnya. Dan kalau HP ini dipakai buat nonton video, buat dengerin musik, ataupun buat main game, ini juga lebih nyaman lagi. Karena ada fitur Real Sound teknologi yang mendongkrak kualitas audio tuh jadi lebih baik. Selain itu juga HP ini udah dual speaker, udah stereo dengan speaker utama di bawah HP dan speaker kedua jadi satu sama speaker earpiece di atas layar. Jadi kalau misalkan nggak punya earphone masih bisa nikmatin kualitas audio yang berasa lebih baik. Gini suara speakernya. Dan ngomongin game, performa Realme 9i ini juga udah cakep banget untuk HP kelas harga 2,6 jutaan. Karena smartphone ini pakai prosesor yang biasa dipakai HP-HP kelas 3 jutaan. Udah pakai Snapdragon 680 yang udah 6 nanometer. Pastinya biarpun performa cepat, baterainya irit. Ya, yang saya punya ini RAM-nya 4 GB dan bisa diekspansi pakai RAM virtual hingga 3 GB. Jadi total RAM-nya tuh bisa hingga 7 GB. Lumayan luas tuh. Buat buka aplikasi banyak juga nggak jadi masalah lagi. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya ribet-ribet buat nutupin aplikasi di latar supaya HP-nya tetap berjalan lancar. Nah, kalau dipakai buat main game, ya kalau untuk sekelas game Mobile Legends, HP ini tuh udah aman lancar jaya. Walaupun dipakai main gamenya dengan settingan grafis maksimal, mentok rata kanan, terus shadow-nya juga diaktifin, ini bener-bener lancar loh sob. Jarang banget, hampir nggak pernah berasa nge-lag ataupun drop frame. Iya, kecuali kalau lagi ngadat sinyal internetnya. Buat yang suka main game Free Fire juga ini udah enak banget dipakainya. Gampang banget dapetin buyah kalau misalkan kamu mainnya bener ya. Kalau dimainin dengan settingan grafis ultra, ya ini aman lancar banget ya. Bener-bener enak dipakai buat main. Bener-bener nggak berasa nge-lag sama sekali. Sementara kalau buat main game berat sekelas COD Mobile, HP ini juga udah cukup bikin puas. Ya walaupun untuk settingan grafisnya maksimal mentok di low high atau di medium aja. Dan yang kamu lihat ini saya mainnya di settingan grafis low high ya supaya dapetin frame rate paling maksimal. Ya emang sih kadang ada yang namanya drop frame atau nge-lag dikit gitu ya. Tapi ini masih cukup enak, masih cukup lancar buat terus main. Gyroscope-nya juga udah asik, udah enak bikin nambah nyaman main game ini. Ya overall buat main game, Realme 9i ini udah enak banget ya. Selain layarnya refresh rate-nya udah 90 Hz, performanya udah kencang, dan ini HP juga punya audio yang udah stereo. Jadinya enak banget, nyaman banget kalau buat main game.
Untuk daya tahan baterainya juga ini udah bikin seneng. Karena baterainya yang berkapasitas 5000 mAh ini tuh bisa bertahan lebih dari seharian, bahkan bisa bertahan sampai besok sorenya lagi. Ya kalau untuk pengguna normal ya. Waktu saya tes untuk daya tahan baterainya ya, dengan kondisi dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, HP ini tuh kalau dipakai buat nonton YouTube 1080p selama 1 jam, baterainya tuh cuma habis sekitar 7% aja. Sementara kalau buat main game COD Mobile selama 1 jam juga HP ini baterainya cuma habis 12% doang. Irit nggak tuh? Jadinya kalau misalkan dalam sehari ya, kita main game sejam, terus nonton YouTube sejam, sisa baterainya masih 80% lebih untuk nemenin kita seharian. Ya nggak cuma baterainya aja yang awet, ini buat ngecharge-nya juga udah bikin greget karena udah super cepat. Ya kalau kita ngecharge-nya pakai charger bawaannya yang 33 watt, kalau dalam setengah jam udah terisi 44%. Kalau di-charge selama 60 menit, terisi hingga 83% dan butuh waktu cuma sekitar 1 jam 20 menit aja buat penuh 100%. Udah nggak lelet kan? Untuk penggunaan harian udah nyaman banget juga karena sensor-sensor dasarnya udah lengkap dan responsif. Sensor cahayanya ada, bikin kecerahan layar otomatis tuh bekerja dengan lebih baik. Sensor magnetik juga udah ada, jadi HP ini udah bisa fitur kompas dan sensor gyroscope ada. Jadi udah bisa fitur virtual reality. Ya sayangnya ya, sensor NFC belum ada di Realme 9i ini. Jadinya kalau misalnya kita mau top up atau mau cek saldo e-money, ya mesti repot sendiri. Sementara kalau untuk sensor GPS-nya ini udah bisa banget diandelin. Udah bisa baca lokasi secara cepat dan cukup akurat. Dan baca peta jadi lebih mudah karena HP ini udah bisa fitur kompas. Jadinya kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Untuk keamanan juga udah dilengkapi sensor sidik jari di sisi bodi yang posisinya tuh berasa natural dan baca jarinya performanya ini udah cepet dan akurat. Yang penting jari kita nggak basah. Dan ngomongin basah, slot kartunya yang udah 3 laci ini udah dilengkapi karet segel pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya nggak terlalu khawatir kalau seandainya kita kehujanan. Yang penting HP-nya nggak kebanjiran. Dan kalau untuk foto-foto, HP ini juga udah berasa cukup cakep untuk kelas harga 2,6 jutaan. Maklum sih, ini Realme kelas angka, jadinya kualitas kameranya pasti bagus. Kamera depannya emang masih single sih, dan ukurannya juga standar aja cuma 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.1. Sementara kamera belakangnya udah bertiga, 50 megapiksel f1.8, 2 megapiksel kamera makro, dan juga 2 megapiksel kamera efek bokeh. Dan kalau lihat fitur kameranya udah cukup lengkap loh. Udah dilengkapi mode malam, ada mode pro yang komplit juga, dan juga mode slow-mo. Dan banyak fitur kamera lainnya juga. Hasil foto-foto kamera selfie-nya yang cuma 16 megapiksel kayak gini nih. Udah cakep loh kalau menurut saya untuk HP kelas harga di bawah 3 juta. Foto-foto selfie membelakangi cahaya tuh hasilnya tetap bagus, tetap terang, dan juga tetap kelihatan detailnya. Asli keren kalau saya bilang untuk kelas harga 2,6 jutaan. Sementara untuk foto selfie potret juga efek bokehnya udah berasa rapi dan berasa dramatis. Bikin foto tuh kelihatan lebih hidup gitu. Nah, kalau untuk hasil kamera utamanya kayak gini, udah cakep dan detail. Beneran hasil fotonya tuh udah keren untuk HP kelas harga setara. Ini hasil foto-fotonya juga udah bisa banget kalau seandainya mau dijadiin foto produk terus dipajang di toko online. Udah bisa banget pokoknya. Dan kalau untuk foto mode potretnya juga efek blurnya tuh nyaris nggak pernah salah. Hasilnya rapi dan bikin objek foto tuh berasa lebih hidup, berasa lebih dramatis. Kalau untuk kamera makronya, yang penting sih ambil fotonya di kondisi terang dan jarak dari kamera ke objek tuh fotonya pas supaya hasilnya bisa jernih dan detail kayak gini. Karena kamera makronya masih fix fokus. Kalau untuk mode malamnya kayak gini nih, ini hasil fotonya berasa lebih terang ya, berasa lebih detail. Bintang di langit juga masih kelihatan di foto. Cuma untuk bagian gelap dan bagian bayangannya, noise-nya cukup banyak. Masih cukup berasa noise-nya. Untuk foto-foto Realme 9i ini emang bener-bener udah bisa banget diandelin. Ya cuma untuk rekaman videonya aja ya, belum ada stabilisasi. Semoga sih software update berikutnya ada tambahan stabilisasi ya buat rekaman videonya biar kameranya lebih sempurna untuk kelas harganya. Kayak gini nih hasil rekaman video dari Realme 9i. Nah ini dia untuk hasil rekaman video menggunakan kamera utamanya ya. Ini kita jalan di tangga. Kamu bisa lihat ya, kamu bisa nilai stabilisasinya kayak gimana. Untuk diketahui ini tuh dia nggak ada ya opsi untuk ngaktifin stabilisasi. Nah kalau misalkan untuk fokusnya kayak gimana kita lihat sini. Tuh untuk perpindahan fokus dia tuh cukup cepat ya. Tuh pindahnya cepat.
cepat dan juga dia smooth. Dan kalau untuk detailnya, kamu bisa lihat detailnya tuh cakep ya. Untuk HP kelas harga nggak sampai 3 juta. Realme 9i ini punya sistem antarmuka Realme UI versi 2.0 yang berbasis Android 11, di mana UI-nya tuh mirip-mirip Android stock, tapi fiturnya lengkap dan banyak banget. Ada theme store bawaan yang nyediain pilihan banyak banget tema, banyak banget wallpaper, ataupun cuma mau sekedar cari-cari font tulisan juga banyak pilihannya. Bisa nih sering-sering ganti gaya HP. Masih ada juga smart sidebar untuk mengakses aplikasi yang sering banget dipakai, cuma dengan swipe layar dari tepian ke tengah kayak gini. Yang penting jangan lupa ya, aktifin dulu fitur smart sidebar-nya. Smartphone ini juga punya aplikasi VPN bawaan yang bisa dipakai tanpa perlu bayar langganan. Ya cuma pada saat awal diaktifin harus nonton iklan. Kalau nggak mau langganan. Ada juga fitur app cloner untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting, supaya kita bisa online dengan 2 akun berbeda di dalam satu HP ini. Dan sebenarnya banyak lagi fitur-fitur lainnya di HP Realme 9i ini yang bisa kamu cobain sendiri. Karena kalau saya bahas di sini pasti banyak banget, tambah panjang yang namanya durasi videonya. Sekali lagi ya, untuk harga 2,6 jutaan ini udah berasa worth it. Layar 90Hz, performanya Snapdragon 680, ngecharge-nya cepat dan juga udah dual speaker. Gimana? Menarik nggak? Pokoknya cek aja ya link di deskripsi video, ya kali aja kamu dapat promo. Dan segitu aja, Bang Tonton pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Realme 9 versi irit. Hehe. Udah nggak glossy tapi tetap nempel sidik jari.